Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Jadi kalau kalian tahu, kalau misalkan ada sesuatu yang sedang booming, pasti ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebumingan tersebut. Kebumingan tersebut. Dan ya salah satu contohnya Ronaldo pindah ke Al Nassr. Jadi banyak banget tuh jersey Al Nassr yang tulisan belakangnya Ronaldo, mungkin kaos kaki Al Nassr dan lain sebagainya. Kalian tahu sendiri kan Al Nassr itu ya bisa dibilang belum banyak yang kenal gitu kan, belum banyak yang tahu. Tapi dengan kehadiran Ronaldo ke Al Nassr jadi banyak yang tahu. Bahkan bocil-bocil yang ngefans banget sama yang namanya Ronaldo tiba-tiba pakai baju Al Nassr padahal dia aja nggak tahu Al Nassr itu apa. Jadi kalau misalkan kita ya lihat di perpisian duniawi lah, contohnya ya ada yang booming juga, yaitu ini dia, handheld PC. Jadi handheld PC ini lagi booming banget dengan kehadiran ROG Ally dan Steam Deck contohnya. Kalau Steam Deck kan nggak resmi di Indo, nah kalau ROG Ally ini resmi di Indo. Dan ROG Ally ini kan menggunakan storage dengan form factor 2230, dan untuk kapasitas storage dari bawaan ROG Ally ini cuma 512 GB. Dan kalian tahu sendiri game-game sekarang itu gede-gede banget. ROG Ally kan pada dasarnya memang dipakai buat gaming kan. Nah game-game sekarang kan gede gitu loh, kayak COD Warzone aja 200 GB itu udah mau full gitu. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya gimana caranya kita upgrade storage. Ya beli SSD lagi. Goblok. Karena slot storage-nya cuma satu. Dan kebetulan Team Group tuh punya SSD mungil dengan form factor ukuran 2230. 22 itu lebarnya dan 30 itu panjangnya. Dan ini adalah Team MP44S berkapasitas 1 TB. Dan ukurannya Pak kecil banget nih, ukuran jempolku nih. Kecil banget kan. Dan sebenarnya tim itu punya SSD yang kecil lainnya. Contohnya ada tim MP34S. Tim MP34S ini ukuran form factornya tuh 2242, lebih gede dari 2230 sih. Dan ada lagi yang paling populer dan banyak banget dipakai itu ya ukuran atau form factor 2280. Nih, yang ini nih yang paling banyak dipakai di pasaran gitu, atau paling banyak dibeli lah gitu ya. Tapi ternyata yang lebih panjang lagi itu 22110. Itu lebih panjang lagi daripada 2210 gitu loh. Dan sebenarnya form factor SSD M.NVMe itu banyak ya. Ada 2230 paling kecil, 2242, terus 2260, 2280 dan paling panjang 2210. 2210, sorry. Jadi memang banyak banget. Ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Untuk tim MP44S ini kita pakein, kita pasangin buat upgrade ROG Ally yang kapasitas storage-nya itu cuma 512 GB. Secara tampilan layaknya M.NVMe pada umumnya, bre, cuma pendek aja ya, 3 cm doang gitu loh. Walau gitu sisi atas tetap dikasih label biar nggak polosan gitu kan. Tapi labelnya juga bukan sembarang label. Ini merupakan lapisan grafin ultra tipis yang nggak sampai 1 mm, yang berguna juga sebagai heat spreader dengan klaim bisa kasih pendinginan sampai 10%. Kalau buat sisi bawahnya polosan aja, bre. Soal spesifikasi, tim MP44S ada dua kapasitas, yang 1 TB dan 2 TB. Nah, yang 1 TB punya TBW atau terabyte weighten up to 250 TB. Sedangkan yang 2 TB kapasitasnya punya TBW up to 450 TB. Klaim dari tim grup buat speed rate-nya up to 5000 MB/s dengan speed rate up to 3500 MB/s. Walaupun ini udah pakai interface PCIe Gen 4 dan protokol NVMe 1.4 terbaru, tetap aja speednya belum yang rata kanan. Ini dikarenakan chip 3D NAND yang dipakai merupakan chip QLC dengan kode ICBIG96AZA. Wih, panjang ya. Besar kemungkinan ini merupakan chip dari Micron dengan controller Python PS5002-E21-48. Panjang lagi. Karena keterbatasan board, umumnya produk M.2 2230 nggak punya DRAM cache. Sama seperti unit ini, bre. Tapi chip QLC zaman sekarang itu punya fitur yang dinamakan SLC cache, yang cara kerjanya menyisipkan sel SLC buatan dalam jumlah terbatas buat kasih kecepatan layaknya chip NAND SLC. Jadi itu kayak DRAM cache virtual tapi kapasitasnya kecil, men. Oh iya, kalau device kalian belum support PCIe Gen 4, tim MP44S masih support backward compatibility kok. Jadi masih bisa dijalankan di device dengan interface PCIe Gen 3 dengan kecepatan yang lebih rendah pastinya kan. Ya, jadi kira-kira itu dia untuk ulasan sedikit ya. Kita ngebahas spesifikasi dari SSD M.NVMe-nya tim grup itu tim MP44S dengan ukuran yang sangat kecil dan mungil ini, 2230. Dan sekarang kita bahas mengenai performanya. Nah, kita tes tuh di ROG Ally aja karena Steam Deck kita keburu kejual gitu ya, karena nggak kepake juga di sini ya kan. Ini juga ROG Ally bakal dibalikin juga sih ke Asus. Makasih Asus udah minjemin ROG Ally gitu ya. Dan kenapa tidak tes di PC? Karena memang sejatinya M.NVMe dengan form factor 2230 dipakai di konsol ya, kayak Xbox tuh ada tuh yang make 2230
dan di handheld PC gitu loh. Jadi kayak mau ngetes di PC tuh rasanya ya siapa juga yang mau pakai di PC gitu loh. Karena udah ada yang lebih murah yaitu dengan ukuran 2280. Ini tuh lebih mahal loh daripada 2280. Itu dia penjelasan kita mengenai kenapa kita nggak benchmark di PC, kenapa kita benchmark cuma di handheld PC. Ya karena ini memang peruntukannya untuk itu gitu loh. Jadi biar nggak ribet aja gitu. Oke, pertama kita tes pakai Crystal Disk Mark 8 dengan 5 kali loop. Buat speed rate-nya stabil banget di atas 5100 MB per second sesuai dengan klaimnya si Team Group, Sedangkan buat speed rate-nya malah hampir menyentuh 4000 MB per second, yang artinya cukup tinggi dari klaimnya Team Group di kisaran 3500-an MB per second. Terus kita coba bandingkan sama storage bawaannya si ROG Ally. Dari segi speed rate-nya, selisihnya tuh hampir 1 Gbps atau 1000-an MB per second gitu, Atau sekitar 16%-an lah lebih rendah daripada speednya si MP44S ini. Sedangkan buat speed rate-nya sangat amat dominan, dimana memang tim MP44S unggul lebih dari 2 Gbps atau 2000 MB per second, lebih atau sekitar 54% lebih unggul daripada SSD bawahnya ROG Ally. Dan selanjutnya kita tes juga, kita uji benchmark menggunakan software 3D Mark Storage Benchmark ya, yang mana kita akan bandingkan juga antara tim MP44S ini dengan SSD bawaan dari ROG Ally. Jadi cara kerja 3D Mark Storage Benchmark itu ngetes si SSD ini buat install game, buka game, record game, save game, bahkan pindah game. Dan ternyata pas kita tes kedua SSD ini, itu overall tuh lebih unggul punyanya si SSD bawahnya ROG Ally. Kenapa alasannya? Ini dia alasannya. Jadi pas pengujian buka game, di ketiga game yang diuji 3D Mark, tim MP44S semuanya lebih lambat dengan rata-rata 23 mikrosecond. Tapi pas pengujian install game, record game, save game, dan pindah game, tim MP44S unggul mutlak di 4 pengetesan tersebut. Paling telak sih pindah antar game, tim MP44S 80 mikrodetik lebih kencang ketimbang SSD bawaan. Jadi sebenarnya untuk pengujian atau benchmark dari 3D Mark Storage Benchmark itu nggak begitu berasa antara SSD tim MP44S ini dengan SSD bawaan ROG Ally. Kenapa? Karena satuannya itu udah mikrodetik, bukan milidetik lagi ataupun detik. Karena kalian tahu sendiri kan, 1 detik sama dengan 1 juta mikrodetik. Jadi memang nggak berasa banget perbedaannya antara buka game, record game, save game, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya jangan jadi patokan lah ya, jangan jadi acuan. Karena aku pribadi baru ngebenchmark pakai software ini, yaitu 3D Mark Storage Benchmark. Dan terakhir kita bakal bahas suhunya. Gimana sih bang suhu dari ya NVMe dengan form factor sekecil seimut ini, itu tim MP44S. Jadi untuk Graphene Ultra Thin ini itu bukan gimmick ya, ternyata memang bisa menurunkan suhu, tapi ya nggak begitu signifikan lah ya kan. Pas kita tes suhu idle-nya dari kedua SSD ini, yaitu SSD tim MP44S dengan SSD bawaan ROG Ally, itu cuma beda 2 derajat. Yang pasti tim MP44S lebih unggul. Sedangkan pas kita tes untuk suhu maksimumnya menggunakan software Crystal Disk Mark 8, nah barulah kelihatan perbedaannya. Tim MP44S suhu maksimumnya di 72 derajat Celcius, sedangkan untuk SSD bawaan dari ROG Ally itu di angka 76 derajat Celcius. Dalam keadaan SSD-nya tuh masih keisi sekitar 10-15%-an lah, nggak full amat gitu. Jadi memang Graphene Ultra Thin-nya ini ngebantu banget, tapi ya nggak sebegitunya bisa ngademin banget gitu loh, enggak. Kita udah pernah ngetes SSD NVMe dengan PCIe Gen 4 yang form factor-nya yang 2280, itu rata-rata suhunya di bawah 70 derajat Celcius. Tapi kenapa yang ini tuh lebih panas? Karena form factor-nya itu lebih kecil, Pak. Terus ditaruh di yang lebih kecil lagi gitu loh. Ini device-nya tuh kecil banget. ROG Ally bisa dibilang ya mirip-mirip sama laptop lah ya, ROG Ally ini untuk ya kepadatannya lah gitu. Jadi memang itulah kenapa lebih panas dibandingkan kita tes di PC gitu loh. Dan untuk harganya nih, harga dari tim MP44S ini di angka 1,4 jutaan dengan kapasitas yang 1 TB. Dan bang kok lebih mahal daripada form factor yang 2280? Perlu diketahui Pak, makin kecil barangnya makin mahal. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ya mungkin lebih rumit aja bikinnya gitu kali ya. Jadi buat teman-teman yang tanya, ini aku juga baca-baca juga yang tanya-tanya kan, kita udah posting juga di Instagram kan, bang ini bisa dipakai di PC nggak? Lah ngapain pakai SSD kecil ini di PC? Karena peruntukannya SSD NVMe dengan form factor 2230 ya di head gaming ataupun di konsol kayak Xbox gitu loh. Kalau lau pakai PC udah beli aja yang 2280 gitu loh, karena 2280 PCIe Gen 4 tuh udah 600 ribuan. Ini 1,4, hampir 3 kali lipat lebih mahal daripada yang 2280. Udahlah, nggak usah yang aneh-aneh. Nah udah, kira-kira itu dia untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Ya kalau misalkan kalian punya handheld PC kayak misalkan ROG Ally, Steam
Steam Deck, dan nanti bakal muncul lagi yang lain. Lenovo katanya mau bikin juga Legion, terus nanti ada Razer mungkin mau bikinan juga, terserah lah ya. Pokoknya handheld PC ini bakal naik nih ya kan. Ya kalian bisa upgrade storage-nya dengan menggunakan tim MP4 Pates ini, karena form factor-nya yang 2230 tuh agak susah nyari di pasaran, men. Dan jangan lupa mikirin garansinya, karena Tim Group ngasih garansi ke MP4 Pates ini, ke SSD yang mungil ini 5 tahun. Nah itu dia yang jadi poin pentingnya, garansi 5 tahun. Kira-kira itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.